Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan malam hari ini, kita akan mewawancarai narasumber sebagai tugas dari Quality Management System. Untuk tugasnya itu sendiri, kita akan menanyakan mengenai salinan PP nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Untuk kelompok kami mengambil pasal 40 tentang kurikulum. Nah, untuk narasumber ini merupakan narasumber terpercaya. Kami menghubungi beliau dan beliaunya bersedia. Beliau ini merupakan kepala sekolah dari SMAN 1 Ponggok yang sudah lama menjabat sebagai kepala sekolah. Sehingga kemungkinan beliau sangat dapat memberikan wawasan mengenai pasal 40 ini tentang kurikulum. Nah, untuk selanjutnya yaitu pengajuan pertanyaan dari kelompok kami mengenai pasal 40 ini. Dipersilakan untuk Wahyu. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Wahyu Rusy Akbari, nomor absen 27, ingin bertanya kepada Ibu tentang pasal tersebut. Pertanyaannya adalah apakah pasal tersebut sudah terrealisasikan di lingkungan sekolah? Sekian pertanyaannya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana malam ini kita bisa bertatap muka, bertatap di dunia maya dalam rangka berdiskusi ya. Bukan saya sebagai pemateri, bukan. Ini kita diskusi antara seorang ibu dengan anaknya. Terkait pertanyaan tadi Mas Wahyu, apakah tadi apa pertanyaannya? Apakah pasal tersebut sudah terrealisasikan di lingkup sekolah, Bu? Oh itu saya bentar. Apakah pasal 40 ya tadi, apakah sudah terrealisasi di lingkungan sekolah? Badan Standar Nasional Pendidikan ini sudah direvisi sebelumnya tahun 2005, direvisi lagi. Maka pada ayat yang 40, pasal 40, terrelasi lingkup sekolah. Sebelum saya jelaskan terrelasi atau sudah atau belum, gini, perlu dimaknai dulu apa itu akreditasi sekolah. Akreditasi sekolah itu adalah pengakuan dan penilaian terhadap suatu lembaga pendidikan tentang kelayakan dan kinerja suatu lembaga pendidikan yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional. Yang kemudian hasilnya berbentuk pengakuan peringkat kelayakan, akreditasinya dulu. Kemudian hubungannya dengan kurikulum. Kurikulum itu adalah ini bagian daripada bentar. Kurikulum itu adalah bagian merupakan suatu para pengembangan tujuannya sendiri. Dulu ya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem dan Nasional, bahwa standar pendidikan itu menjelaskan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Itu kurikulum sendiri. Jadi saya pisahkan dulu antara akreditasi dan kurikulum. Terrelasi atau tidak, perlu dimaknai bahwa kurikulum itu bagian dari indikator instrumen kurikulum. Jadi bagian dari akreditasi. Jadi akreditasi itu ada kalau di SMA yang sekarang itu ada 135 instrumennya itu.
Lah kurikulum salah satu bagian dari akreditasi itu. Lah syarat-syarat untuk memiliki akreditasi yaitu memiliki surat keputusan pendirian sekolah, memiliki peserta didik pada semua tingkatan kelas, kemudian memiliki sarana prasarana pendidikan. Yang keempat, memiliki pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian yang 5, melaksanakan kurikulum yang berlaku. Nah, ini yang saya tegaskan. Jadi kemudian yang terakhir, telah meluluskan peserta didik. Dari 6 bagian ini yang kelima, melaksanakan kurikulum. Nah, kalaupun itu tadi pertanyaannya sudah terrealisasi di lingkup sekolah, apakah sudah? Karena bagian daripada indikatornya kurikulum itu, indikatornya instrumen akreditasi itu masuk bagian darinya situ. Kurikulum, jadi kurikulum di dalamnya. Kalau akreditasi itu ada 6 bagiannya, kurikulum masuk yang nomor 5. Nah, itu mungkin bisa dijelas ya. Jadi sudah terrealisasi di lingkungan sekolah, sudah jelas sudah terrealisasi. Karena kalau sekolah itu memiliki akreditasi, mesti dia sudah punya kurikulum. Ya. Kira-kira bisa dipahami? Baik Bu, sudah bisa Bu. Untuk selanjutnya mungkin teman-teman yang lain bisa menyambung pertanyaannya. Izin bertanya Bu, saya Ya, Muhammad Ganio ingin tanya, apakah jika belum terrealisasi, apa saja yang belum? Jika belum itu, cara langkah-langkahnya untuk merealisasikannya gimana? Cara-cara melangkahkan akreditasinya menuju akreditasi sekolah. Bukan, untuk merealisasikan pasal tersebut di lingkup sekolah. Pasal 40 itu yang Iya. dimaksud? Iya. Ya, bentar. 40 itu isinya coba pasal 40 ini ya isinya ya. Peningkatan iman dan takwa itu kan? Peningkatan akhlak mulia dan seterusnya. Kurikulum jelas sudah termasuk di situ. Kurikulum pendidikan sekolah itu sudah memenuhi A sampai dengan C. Jadi peningkatan iman dan takwa, peningkatan akhlak mulia, peningkatan potensi dan seterusnya. Jadi kurikulum itu sudah termuat bagian dari A sampai C. Kalau dilihat bisa di standar kompetensi lulusan masing-masing mata pelajaran, itu mesti ada peningkatan iman dan takwa, peningkatan akhlak mulia dan seterusnya. Tetapi A sampai C, kurikulum BNSP yang di sini itu bukan milik SMA saja, milik PAUD, milik SD, SMP, MA, SMK. Jadi tidak semuanya masuk di sini, tetapi salah satunya mesti masuk di situ. Seperti yang di dunia kerja, tuntutan dunia kerja itu jelas kalau di kurikulumnya SMA, SMP tidak termasuk di situ. Itu milik SMK. PAUD juga nggak ada di situ. Jadi perlu ini kurikulum untuk SD, SMP itu mesti ada unsur indikator-indikator A sampai dengan yang J. Tetapi tidak semuanya masuk di kurikulumnya masing-masing sekolah. Gitu. Jelas ya? Iya, cukup jelas. Ya. Sudah terrealisasi tapi tidak semua bisa direalisasikan, tergantung ini sekolahnya, tingkat sekolahnya, tingkat PAUD, SD, SMP dan sebagainya. Itu mungkin ada yang tanya lagi? Izin bertanya Ibu, perkenalkan nama saya Elvira Sania Mufidah. Izin bertanya, berarti kurikulum ini sangat menentukan akreditas dan berguna bagi kemajuan sekolah ya Ibu?
Ya jelas. Jadi kurikulum setiap jenjang pendidikan itu mesti punya tujuan masing-masing sesuai dengan tingkatannya. Kalau SD, PAUD dan sebagainya nanti bisa dilihat di standar kompetensi lulusan masing-masing tingkatan. Itu jelas tadi nanti. Tingkat SD tujuannya apa, SMA apa, SMK dan seterusnya semua ada di situ. Baik, Ibu. Terima kasih. Ada yang tanya lagi? Saya izin bertanya, Bu. Perkenalkan, nama saya Raka Bagus Fitriansyah. Oh, gimana? Kan di pasal tersebut kan menjelaskan tentang ayat 1 poin ke D tentang keragaman potensi daerah dan lingkungan. Nah, potensi daerah, keragaman potensi daerah dan lingkungan itu apakah ada, Bu, yang sudah diterapkan di SMA Panjenengan? Sudah. Kita kalau Dalam bentuk apa, Bu, kalau boleh tahu, Bu? Dalam bentuk muatan lokal. Jadi kalau misalkan Jawa Timur, berarti keanekaragaman budayanya adalah muatan lokalnya bahasa Jawa. Itu bisa diambil. Kalau di Jawa Barat bahasa Sunda. Itu adalah muatan lokal itu wajib untuk setiap jenjang di kurikulum setiap daerah. Kalau di Madura berarti ya bahasa Madura. Itu keanekaragamannya di situ. Bisa juga ditambahi misalkan kayak di SMK. SMK itu misalkan daerahnya laut, berarti SMK jurusan kelautan. Jadi kalau misalkan daerah sekitarnya lebih cenderung ke pertanian, berarti SMK pertanian, bisa diambil situ. Tergantung daerah masing-masing apa yang dimiliki oleh daerah itu. Iya, Bu. Terima kasih sudah dijelaskan. Gimana? Udah? Saya kira ilmu dari Ibu sangat bermanfaat sekali bagi kita semua yang berada di Zoom ini. Saya kira sudah cukup Ibu untuk pertanyaannya. Terima kasih dapat menyempatkan hadir di malam ini. Saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Mungkin ada pesan-pesan Ibu untuk kami atau gimana? Gini, jadi nanti coba dibuka Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Di situ juga ada nanti Standar Nasional Pendidikan sampai tingkat perguruan tinggi. Itu harus dipahami dulu adik-adik mahasiswa bahwa itu dibaca dulu karena ini ada beberapa perubahan SNP yang tahun 2005. Nanti coba dibandingkan dengan standar nasional pendidikan yang dulu 2005. Coba dibaca dengan yang sekarang. Perubahannya di mana? Itu yang harus tugasnya kalian. Harusnya nanti dibandingkan dijejer nih samping apa perbedaannya antara 2005 dengan 2021. Itu ya. Nah, coba dipelajari bagaimana ke depan kurikulum itu, setiap kurikulum mesti harus mengalami perubahan. Bukan nanti ganti menteri, ganti kurikulum. Memang sewajarnya kurikulum itu harus senantiasa berganti sesuai dengan kondisi zamannya pada saat itu. Mungkin dari saya ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sekian berikut dari penjelasan dari Ibu Wiwi Dwi Astuti. Terima kasih. Saya akhiri untuk presentasi dan diskusi untuk malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.